Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda merasa tiba-tiba sesak nafas gitu ya, terus kemudian jantung berdetak lebih cepat, lemas, kebingungan, halusinasi, berkeringat, batuk, atau bahkan sampai ngerasa kayak dicekik gitu. Nah mungkin Anda mengalami hipoksia. Apa itu hipoksia? Nah ini yang kemudian saat ini sedang menjadi buah bibir oleh banyak masyarakat, yaitu tentang happy hipoksia. Apa pula itu happy hipoksia yang katanya bisa menjadi silent killer? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada happy hipoksia. Nah kalau kita berbicara tentang hipoksia itu sendiri, ini erat kaitannya dengan darah. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact seputar darah. Kita lihat yang pertama. Katanya darah itu ada lebih banyak pada wanita hamil, dan kabarnya pada wanita hamil jumlah darah yang ada di manusia atau pada wanita hamil ini sendiri bisa 50% lebih banyak dibanding ketika dia tidak hamil atau pada manusia pada umumnya seperti itu. Nah apakah kemudian ini memang benar-benar terjadi pada wanita hamil ini jumlah darahnya? Karena mungkin ada dua orang gitu ya di tubuhnya, ada si ibu dan juga ada si janin atau si calon bayi ini sendiri, jadi jumlah darahnya bisa lebih banyak gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Rata-rata umur hidup manusia dari lahir sampai meninggal ini katanya ada darahnya jumlahnya sekitar 1,5 juta barel di tubuh manusia. Sebanyak itu, kita bayangin ada 1,5 juta barel darah dalam tubuh manusia dari dia mulai lahir sampai dia meninggal, rata-rata ya kurang lebih di usia 60-an tahun gitu ya. Nah apakah kemudian ini memang benar-benar sebanyak itu 1,5 juta barel? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah ini yang kemudian orang-orang timur biasanya selalu mengaitkan antara golongan darah dengan kepribadian seseorang. Ada yang bilang gini, kalau golongan darah O-nya, O itu orangnya aktif gitu kan. Atau kalau golongan darahnya AB orangnya pendiam. Nah apakah kemudian golongan-golongan darah ini bisa disejajarkan dengan kepribadian seseorang? Nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut juga ke fun fact yang keempat. Mengalir sejauh 160.000 km. Pembuluh darah di tubuh manusia itu kabarnya panjangnya kurang lebih kalau di total sekitar 160.000 km. Dan kita bisa bayangin yaitu darah mengalir dalam tubuh kita sejauh 160.000 km. Sangat luar biasa panjang sekali ya. Kita juga lihat yang kelima, ternyata dari jantung dipompa ke paru-paru, ke organ-organ yang lainnya itu katanya bisa berputar kurang lebih sekitar 30 detik. Wah ini sangat luar biasa bagaimana kemudian darah mengalir dalam tubuh kita yang sejauh itu berputar selama kurang lebih 30 detik. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik seputar darah. Nanti kami akan membahasnya secara langsung, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati dengan Dr. Andi Nazarudin, SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dok, apa kabar? Pagi. Selamat datang kembali di Bincang Sehati Dr. Andi. Dok, hari ini kita akan membahas tentang waspada happy hipoksia. Tapi sebelum kita membahas tentang happy hipoksia atau hipoksia itu sendiri, kan ini erat kaitannya dengan darah gitu ya Dok ya. Seperti itu. Nah kita akan membahas terlebih dahulu ini tentang fakta menarik atau fungsi dari darah di dalam tubuh kita seperti itu ya Dok ya. Tadi di segmen sebelumnya kan saya sudah membahas beberapa fakta menarik tentang darah gitu yang ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama adalah wanita hamil ini memiliki darah lebih banyak gitu kan. Kedua ada 1,5 juta barel darah di tubuh manusia dari lahir sampai kemudian meninggal. Dan darah juga sebagai simbol kepribadian. Apakah ini kemudian terjadi di negara-negara timur aja atau seluruh negara gitu. Kemudian darah mengalir sejauh 160.000 km dan bisa beredar kurang dari 30 detik. Dengan fungsi yang sangat luar biasa, boleh dijelaskan nggak sih Dok sebenarnya darah itu apa dan fungsinya untuk tubuh seperti apa? Ya, apa yang disebutkan tadi itu benar semuanya ya. Jadi fungsi darah itu sangat vital. Karena darah itu fungsinya mengalirkan zat-zat seperti zat nutrien, zat nutrisi buat tubuh, oksigen, antibodi, hormon-hormon dan lain-lain yang akan diantarkan ke tubuh. Nah, kita ketahui bahwa fungsi utama dari darah adalah mengantarkan oksigen. Oksigen yang kita hirup dari paru-paru itu akan dialirkan
akan diserap oleh darah, darah itu akan diserap, oksigen itu akan diserap oleh darah, darah itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke bagian tubuh. Karena sel dan metabolisme tubuh itu di jaringan atau di jaringan sel itu membutuhkan oksigen. Setiap kehidupan pasti membutuhkan oksigen. Nah, akhir dari metabolisme di sel itu akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu akan dibalikkan aliran ke darah ke dalam paru-paru. Dari paru-paru baru dihembuskan keluar atau namanya ekspirasi. Jadi keluar oksigennya. Jadi kita menghirup itu inhalasi, oksigen yang kita hirup, hasil metabolismenya karbon dioksida dibuang melalui ekspirasi, namanya zatnya itu namanya karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya. Oke. Berarti kan kalau kita sebagai orang awam kan tahunya ya darah itu ada di dalam tubuh kita, tapi mungkin kita tidak terlalu paham dengan fungsi darah itu sendiri. Yang kita tahu adalah oksigen ya cuman ngirup dari hidup untuk bernapas supaya kita tetap bisa bernyawa gitu, tetap bisa hidup. Tapi ternyata ada fungsi lebih dari darah, yaitu dia mengantarkan oksigen gitu ya dok ya? Mengantarkan oksigen. Ya, oksigen itu emang dalam bentuk udara, tapi kalau udah masuk dalam pembuluh darah itu diserap di dalam darah, sel darah merah. Dalam sel darah merah itu ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu yang mengikat oksigen. Jadi oksigen dan hemoglobin itu berikatan, terus dia langsung membawa melalui aliran darah. Aliran darah ke dalam semua organ tubuh, termasuk organ vital, jantung, otak, paru-paru itu sendiri, ginjal, dan lain-lain. Karena setiap metabolisme tubuh itu memerlukan oksigen. Oksigen adalah komponen utama dalam metabolisme. Nah, hasil dari metabolisme sel itu atau jaringan organ tersebut akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah racun yang harus dibuang. Oleh karena itu darah juga diangkut, hasil karbon dioksida itu hasil metabolisme diangkut oleh darah ke dalam paru-paru untuk dibuang melalui udara. Namanya ekspirasi. Ekspirasi ya. Nah, di dalam darah itu ada 3 komponen. Ada 3. Ya. Ada pembuluh darah itu sendiri, ada darahnya itu sendiri, ada aliran darah. Nah, ya, jadi ada komponen-komponen itu mempunyai fungsi masing-masing. Pembuluh darah itu fungsinya untuk menyerap. Jadi ada batasan seperti seperti dinding, itu fungsinya untuk menyerapkan oksigen yang dari paru-paru itu menyeberang ke darah. Jadi harus melewati pembuluh darah. Nah, kalau ada kelainan di pembuluh darah itu pasti ada sesuatu kelainan di pasti ada keluhan, pasti ada gejala hipoksia atau hipoksemia. Oke. Nah, itu satu, kelainan di pembuluh darah. Yang kedua, kelainan di darah itu sendiri. Ada banyak kelainan darah seperti anemia, seperti pengentalan darah dan lain-lain. Nah, kalau darah itu kental, otomatis oksigen dan oksigen yang diserap dari udara luar itu akan terganggu, akan berkurang sehingga kebutuhan oksigen untuk di organ itu akan berkurang sehingga akan bermanifestasi, akan mengurangi oksigen di dalam metabolisme organ dimanapun saja berada, itu akan mengganggu metabolisme. Kalau kelamaan akan terjadi gangguan di organ yang terdapat di situ. Misalnya pengentalan darahnya terjadinya di otak, itu akan terjadi sesuatu penyakit yang orang awam bilang stroke. Gitu. Kalau di jantung akan pengentalan darahnya akan terjadi yang dinamakan orang tuh penyakit jantung koroner yang bisa mati mendadak juga. Gitu. Banyak. Kalau di ginjal pengentalan darahnya akan terganggu, aliran darah akan menyebabkan gagal ginjal. Itu satu, pembuluh darah. Kedua, pengentalan sama aliran darah. Aliran darah juga harus normal. Kalau aliran darahnya tersumbat, oleh karena apa? Oleh karena ada sumbatan, misalnya ada arteriosklerosis yang disebabkan oleh kolesterol atau penyebab-penyebab lain, itu juga aliran darahnya juga akan menyebabkan terhambat. Aliran darah terhambat juga akan mengganggu kebutuhan oksigen di organ. Jadi terlambat oksigennya, menghantarkan oksigen itu. Sama, manifestasinya juga akan menyebabkan kekurangan oksigen di dalam jaringan tubuh atau sel tersebut. Lama-kelamaan akan mengakibatkan yang
akhirnya akan berkali-kali, kalau lama-kelamaan akan bisa fatal juga, bisa menyebabkan resiko kematian. Wah, sangat luar biasa ya. Berarti fungsinya darah sangat luar biasa Iya, gitu ya, Dok ya. Bagaimana kemudian tadi saya juga baru paham juga ketika ada pengentalan darah gitu tadi ya, di otak kan bisa jadi stroke, kemudian iya, di jantung jadi jantung koroner, di iya, ginjal bisa gagal ginjal kan seperti itu. iya. Sebenarnya faktor apa sih, Dok, yang menjadi faktor risiko atau pemicu ketika terjadi pengentalan darah itu sendiri? Pengentalan darah itu terjadi karena ada gangguan-gangguan sistemik, gangguan-gangguan darah itu sendiri ya. Ya, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada penyakit kalau kita diinfeksi di paru itu ada yang namanya infeksi pneumonia. Hmm. Pneumonia itu akan menyebabkan sepsis, sepsis. Karena pneumonia itu berhubungan dengan hipoksia ya, Iya. hipoksemia. Jadi kalau kita ada pneumonia, pneumonia akan menimbulkan inflamasi, inflamasi itu sendiri akan menyebabkan suatu reaksi imun yang menyebabkan matrik-matrik dari komponen dari inflamasi itu akan menyebabkan darah itu menjadi mengental. Oh, oke. Karena dari kompensasi tubuh itu darah bisa mengental dan mengencer tergantung kebutuhan. Oh, Gitu. bisa Kalau menyesuaikan gitu, Dok ya? bisa disesuaikan. Jadi ini ada penyakit yang dinamakan pengentalan itu lebih dominan, Hmm. ya kan? Harusnya seimbang antara mengental dan mengencer. Karena pengentalan dominan, jadi aliran darahnya agak terhambat. Hmm. Kalau aliran darah terhambat itu ya akan menyebabkan tersumbatnya eh, kebutuhan oksigen di dalam organ-organ tubuh tersebut yang mengakibatkan gejala di organ tersebut. Kalau misalnya ginjal tadi penyakit jantung koroner, di otak bisa menyebabkan stroke, Stroke ya. di ginjal menjadi gagal ginjal ya, Hmm. di jantung menjadi jantung koroner itu yang Oke. bisa saya Oke. jelaskan. Ya. Tapi sebenarnya ketika tubuh bisa menyesuaikan tadi ya, Dok ya, ini yang menarik nih, darah ternyata bisa mencair atau bisa mengental gitu ya. Itu tergantung situasi kondisi ketika tubuh merespons yang terjadi pada organ tubuh atau gimana itu? Ya responnya kalau berlebihan dalam tubuh kayak reaksi inflamasi berlebihan dalam tubuh itu akan berlebihan juga terhadap darahnya itu sendiri. Makanya terjadi kelainan-kelainan atau bukan normal ya, jadi kelainan abnormal. Itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Kalau dari paru infeksi ya dari pneumonia itu sendiri. Pneumonia itu sendiri bisa menyebabkan inflamasi yang berlebihan. Contohnya pada pasien COVID-19 itu bisa menyebabkan inflamasi dalam paru itu sendiri yang luas. Terjadi pneumonia merespon imunnya terbentuk sehingga menyebabkan darah juga akan merespon mengental. Nah itu ntar terjadi kesananya jadi hipoksemia. Jadi kekurangan kadar oksigen di dalam darah oleh karena ada penyakit, ada kelainan di dalam darah tersebut. Berarti pada pasien COVID-19 saat ini sebenarnya kalau ditelisik lebih mendalam, ternyata salah satu mungkin gejala atau faktor risiko yang terjadi adalah ketika ada gangguan di darahnya ya, Dok ya? Iya, di dalam darah karena terlalu berlebihan reaksi imun yang di dalam tubuh respon. Ya, karena akibat COVID ini responnya terlalu berlebihan. Nah, dia merespon juga ke dalam darah imunnya. Nah, dalam darah terbentuklah suatu mekanisme pengentalan darah. Ini salah satu juga penyebab dari hipoksianya yang disebut hyperhipoksianya dari COVID itu sendiri. Karena oksigen itu terserap penyerapannya berkurang karena kental. Yang bagus tuh yang normal, yang nggak kental tapi nggak encer juga, normal. Jadi oksigen bisa terserap oleh Hb, hemoglobin di dalam sel darah merah, dan sel darah merah diantarkan di aliran ke seluruh organ tubuh, terserap semua sesuai dengan metabolisme. Itu secara normal. Tapi kalau misalnya darahnya kental, aliran yang terhambat, pembuluh darahnya sudah rusak atau pembuluhnya tebal, berarti kan oksigen itu terganggu penyerapannya ke organ tubuh. Itu tiga komponen itu akan menyebabkan hipoksia organ tubuh. Lama-kelamaan kalau ini tidak kita antisipasi, itu akan menyebabkan risiko penyakit pada organ tubuh tersebut. Ya, salah satunya yang terakhir fatal itu ya risiko kematian. Risiko kematian. Karena kan bisa mengenal istilah ya, kematian meledak, ya kematian meledak di jantung atau stroke yang tiba-tiba lumpuh, Betul. atau gagal ginjal.
Sangat mengerikan sekali ya dok ya, Iya, bagaimana kemudian darah itu berfungsi sangat penting sekali, apalagi kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini tentang happy hypoxia yang tadi iya, pengaruh juga karena paru-paru juga salah satu organ yang membutuhkan oksigen juga ya iya, dok ya tadi, heeh, kemudian ketika terjadi masalah sama darah juga fatal juga akibatnya. Oke dok, nanti di iya, segmen selanjutnya kita akan mulai berfokus pada apa itu happy hypoxia yang saat ini menjadi buah bibir perbincangan banyak orang dan katanya iya, ini bisa menjadi silent killer gitu ya dok iya. ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hypoxia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama kita semuanya Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang darah itu sendiri yang memang sangat membutuhkan oksigen. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita fokus pada happy hypoxia yang sekarang trending gitu ya dok ya, banyak kemudian dibicarakan gitu kan, artikelnya banyak sekali yang katanya bisa menjadi silent killer terutama untuk pasien COVID-19. Nah mungkin bisa dijelaskan apa itu hipoksia dan happy hypoxia itu sendiri? Iya, hipoksia itu secara terminologi adalah kekurangan atau penurunan kadar oksigen di dalam darah perifer, di dalam darah perifer tubuh seseorang. Normalnya kalau kita mengukur dengan saturasi atau puls oximetri, kita bisa mengukur kadar darah dalam oksigen dalam seseorang itu dengan puls oximetri. Nah, normalnya itu di atas 94%. Di Normalnya. atas 90%. Kalau kita diperiksa puls oximetri yang di ujung jari itu ya, biasanya terlihat saturasi oksigennya itu 99, 100%. Tapi normalnya itu di atas 94% sudah dikatakan normal. Kalau sudah di bawah 94%, bahkan di bawah 90, bahkan ada yang 80, itu dinamakan hipoksia atau hipoksemia. Jadi saya jelaskan, hipoksia itu adalah kekurangan kadar oksigen di dalam jaringan tubuh. Kalau hipoksemia, kekurangan oksigen di dalam darah. Yang kita ukur itu adalah darah, tekanan oksigen di dalam darah. Jadi hampir sama saja. Kalau hipoksemia itu kekurangan oksigen dalam darah, karena kita ukur darahnya. Kalau hipoksia kekurangan oksigen di dalam semua jaringan tubuh. Ya, secara menyeluruh berarti ya kalau Iya, hipoksia secara itu ya. menyeluruh. Oke, Nah, oke. hipoksia itu terminologi tadi, kurangnya kadar oksigen di dalam darah perifer di setiap tubuh manusia. Nah, kalau kita berbicara hipoksia, tadi berbicara happy. Happy itu adalah keadaan pada pasien COVID kekurangan atau kadar oksigennya itu menurun tanpa menimbulkan gejala atau tidak dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi pasien-pasien tersebut merasa happy-happy saja, merasa tidak sesak, Fine-fine aja merasa gitu. fine-fine aja. Makanya dulu disebut happy ini disebut silent hypoxia, tapi berkembang ke sini menjadi happy hypoxia. Orang tersebut ditanya sesak enggak? Tidak. Oh, mereka tidak sesak. merasa sesak sama sekali? Tidak merasa sesak. Hanya cuma ada gejala-gejala tertentu. Kan kalau gejala-gejala hipoksia yang normal itu sebenarnya hipoksia itu udah ada sebelum COVID juga udah hipoksia. Tapi kalau yang happy hipoksia itu baru pada saat pandemi COVID ini. Karena happy dia tidak merasakan menimbulkan ada gejala sesak kalau COVID. Kalau hipoksia yang biasa pada penyakit yang lain seperti asma, PPOK atau penyakit-penyakit obstruksi lainnya itu dia normal. Jadi kalau dia kekurangan oksigen di dalam darah, di dalam tubuh timbul sesak. Jadi reaksi sesaknya itu berupa reaksi sinyal yang normal, sinyal dalam organ itu kekurangan oksigen. Kekurangan tekanan oksigen itu akan menyebabkan memberi sinyal ke dalam batang otak. Batang otak itu pusat respirasi. Jadi kalau misal kita kekurangan oksigen, batang otak akan memberi sinyal dan batang otak akan memberi sinyal balik ke dalam tubuh untuk berusaha mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk
napas cepat atau napasnya frekuensinya itu cepat. Gitu ya, napas cepat itu akhirnya untuk mengkompensasi biar oksigen yang kurang dalam tubuh itu terserap. Ya, itu kalau orang normal. Jadi makanya orang normal kalau yang sesak terlihat orang sesak napas, frekuensi napasnya lebih di atas 30 kali per menit. Ya, sama saturasinya di bawah 90. Itu tanda-tanda orang sesak. Tanda-tanda gejala orang sesak yang normal, hipoksia itu ya heart rate-nya meningkat. Heart itu nadi ya, nadi di lini jantung. Terus frekuensi napas yang meningkat. Frekuensi napas kita normal itu 20 kali per menit, di bawah 20 kali per menit. Kalau sudah 30 kali per menit itu dinamakan sudah sesak. Heart rate meningkat. Kadang-kadang kalau sesaknya sudah agak lanjut, terlihat sianosis atau kebiruan di kulit kita, di ujung kuku atau di bibir, mulut, kebiruan, sianosis namanya itu ya. Nah, kalau pada pasien-pasien hipoksia yang normal, penyakit-penyakit sebelumnya atau penyakit-penyakit absorpsi seperti asma, PPK, kita bisa melihat tanda-tanda gejala itu. Nah, pengecualiannya pada pasien COVID ini, pada pasien COVID ini tanda-tanda itu tidak ada. Tanda-tanda itu tidak ada, terutama tanda sesak. Biasanya pasien-pasien COVID yang sudah terlibat luas pneumonianya, sudah terlibat jaringan parunya rusak, inflamasi oleh karena COVID itu, tidak terlihat tanda-tanda sesak. Cuma hanya terlihat tanda-tanda batuk, nyeri, ya. Nah, kalau sianosis tetap tidak bisa kelihatan juga. Sianosis tetap bisa kelihatan di pasien COVID. Tapi kan orang merasa tenang-tenang saja karena dia tidak sesak. Padahal saat kita periksa kadar oksigennya melalui oximetri yang paling sederhana itu sangat cukup sensitif ya. Oximetri, pulse oximetri yang kita tempelkan dalam jari, ujung jari jempol itu sudah cukup untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Itu biasanya pada pasien COVID itu biasanya di bawah 90. Itu kalau sudah kena gejalanya COVID itu gejala sedang dan berat. Kalau gejala ringan bahkan yang OTG itu biasanya kalau kita cek pulse oximetrinya itu tidak begitu kelihatan penurunan yang drastis seperti pada gejala sedang. Jadi pada pasien-pasien COVID itu kalau sudah ada berapa tingkatan, ada yang OTG, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Happy hypoxia itu terjadi kalau sudah melibatkan paru, sudah terjadi pelibatan komponen paru rusak oleh karena pneumonia. Pneumonia itu seperti kalau kita di foto ronsen itu karena seperti ada infiltrat, ada awan putih. Oh, putih-putih. Ya, gitu putih-putih. Ada putih-putih, itu berarti sudah terkena parenkim parunya, udah terjadi pneumonia. Apa itu putih-putih ini, Dok? Itu putih-putih itu semacam infiltrat atau inflamasi yang terjadi di dalam parenkim paru. Jadi kalau sudah terkena itu akan menyebabkan kerusakan paru. Kerusakan paru akan menimbulkan diakibatkan oleh inflamasi yang berlebihan atau yang disebabkan oleh sitokin storm atau body sitokin, inflamasi yang luas. Nah, kalau sudah terjadi inflamasi yang luas akan menyebabkan sinyal dari organ tubuh itu ke otak terputus atau saraf sensoriknya rusak. Artinya orang itu sebenarnya turun kadar oksigennya sekitar 90 ke bawah, tapi dia tidak ada rasa sesak karena sinyal ke otaknya terputus. Ya, jadi dia tidak sesak, dia happy saja, dia fine aja, dia ketawa TV. Biasanya kalau kita tanya, enggak, tidak sesak gitu loh. Nah, karena sinyalnya itu diputus oleh karena inflamasi yang berlebihan itu oleh akibat COVID itu. Nah, yang normal tadi sudah saya sebutkan, kalau normal sinyalnya ke otak untuk menurunkan ke otot-otot pernafasan atau paru-paru untuk mengambil oksigen sebanyak-banyak untuk mengembalikan oksigen secara normal kembali. Tapi kalau di COVID enggak, tidak terjadi. Karena sinyalnya terputus. Sinyal terputus, akibatnya orang itu tetap sesak, kadar oksigen rendah, tapi dia tidak merasa sesak. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita diamkan saja, lama-kelamaan akan berisiko ke dalam organ semua tubuh yang membutuhkan oksigen seperti jantung, stroke, jantung, otak dan ginjal. Itu semuanya akan berpengaruh. Yang termasuk paru juga. Kalau oksigennya kurang ke dalam paru-paru,
itu akan menyebabkan gagal nafas. Gagal nafas ya kita nggak bisa lagi, karena dia nggak ada sinyal untuk meningkatkan frekuensi nafasnya, terpaksa kalau saturasi oksigennya turun atau kadar oksigen turun ya kita terpaksa harus bantu lewat apa obatnya. Kalau misalnya terjadi gagal nafas atau kadar oksigen turun, ya oksigen. Oksigen di dalam biar dimasukkan lebih, konsentrasinya bisa bantuan lebih banyak. oksigen ya, gitu ya dok ya. Kalau gejala berat biasanya kita berikan bantuan seperti intubasi. Kalau pada pasien-pasien yang gejala berat, pada pasien COVID khususnya kalau sudah saturasi di bawah 90, kita udah bisa menilai dengan pulse oximetri yang sederhana atau dengan yang idealnya dengan analisa gas darah. Kita ambil analisa gas darah lewat arteri, itu agak sakit ngambilnya, dan kita bisa melihat kadar oksigen di dalam darah tersebut. Kalau di bawah, saturasi di bawah 90 tetap itu udah bisa kita katakan gagal nafas. Itu harus sudah dibantu dengan intubasi dan kita bantu dengan mesin ventilator. Ventilator bantuan nafas. Jadi oksigennya, jadi nafasnya dibantu dengan mesin. Oke. Itu karena tadi yang saya sebutkan, karena terputusnya sinyal atau Otak terputusnya saraf sensorik yang memberikan sinyal ke otak untuk otak itu untuk memberi sinyal ke tubuh, berbalik ke tubuh untuk mengambil oksigen secara secepat-cepatnya dan sebanyak-banyak oksigen. Karena terputus ya dia merasa tenang-tenang saja, tapi sebenarnya kadar oksigennya rendah banget. Ya? Makin lama, makanya terjadi suatu kematian mendadak. Ya, kalau itu terjadi di jantung, kalau itu terjadi di otak bisa terjadi namanya stroke. Orang tiba-tiba kejang, kekurangan oksigen di otak tiba-tiba kejang, bahkan bisa lumpuh. Gitu. Oke. Berarti memang efeknya sangat luar biasa ketika memang kadarnya itu di bawah 94 gitu ya dok ya. Oke. Jadi harus hati-hati. Untuk pengukuran kadar oksigen yang rendah itu tadi yang saya sebutkan itu cukup sederhana. Kita bisa beli pulse oximetry. Ya, pulse oximetry bisa ukur sendiri ya? Bisa ukur sendiri. Oke dok. Nanti kita akan membahas bagaimana kemudian ketika kita mengalami hipoksia itu sendiri, apa yang harus dilakukan, pengobatan yang pas seperti apa, apakah memang hanya terjadi di COVID saja atau sebenarnya juga bisa terjadi yang tadi tidak terlihat seperti itu dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, ini kan tadi sudah dibahas bahwasanya memang banyak bagian organ vital dalam tubuh kita yang memerlukan oksigen, dan oksigen itu kan dialirkan melalui darah, tapi akan menjadi masalah ketika orang mengalami hipoksia atau happy hipoksia, di mana kadar oksigennya rendah dalam darah dan akhirnya organ-organ yang membutuhkan oksigen itu tidak tercukupi gitu, asupan oksigennya agak kurang gitu ya. Nah, kalau hubungannya dengan pandemi COVID-19 atau COVID ini sendiri kan salah satu organ tubuh yang paling kita sorot adalah paru-paru kan seperti itu dok. Nah, ketika kita berbicara tentang paru itu sendiri, ketika terjadi ada kadar oksigen yang rendah dalam darah dan akhirnya paru-paru ini tidak mendapatkan kadar oksigen, salah satunya mungkin tadi yang sesak ya dok, dan efeknya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau organ tubuh kita semuanya kekurangan oksigen, atau kita bisa lihat dari kadar oksigen di dalam oximetry itu berkurang, normalnya 94%, ini kurang dari 90%, itu lama-kelamaan akan berakibat resikonya kematian, bahkan kematian mendadak. Kalau baru-baru sudah kita terlihat dengan respon tubuh itu, kalau yang normal, hipoksia normal pada bukan pasien COVID, kita bisa melihat respon tubuh itu sesak. Jadi frekuensi napasnya banyak, otot-otot napasnya bergerak semua. Jadi kita lihat, wah ini sudah
udah mulai sesak atau gagal nafas. Kita bisa antisipasi sebenarnya. Tapi kalau pada pasien COVID itu tidak terlihat sesaknya. Makanya dinamakan hypoxia, yaitu keadaan kadar oksigen atau kondisi keadaan oksigen di dalam darah itu rendah tanpa menimbulkan gejala sesak yang berarti bagi pasien itu sendiri. Itu dinamakan hypoxia. Happy itu karena dia fine-fine aja, tidak terlihat sesak, dan dulu disebutkan silent hypoxia, tapi sekarang sudah diumumkan bahwa itu namanya hypoxia sebagai salah satu kondisi. Itu bukan penyakit, salah satu kondisi atau gejala salah satu yang disebabkan oleh COVID itu sendiri. Tapi sebenarnya akhirnya kadar oksigennya rendah itu karena apa sih? Karena kadar oksigen rendah itu karena inflamasi. Inflamasi. Kalau kita bicara tentang COVID ya, itu akan menyebabkan inflamasi di dalam paru-paru. Makanya kalau ada pasien dengan gejala yang sedang atau berat, itu pasti COVID itu sudah melibatkan paru. Sudah merusak paru. Tandanya gimana kalau kita melihat sudah keterlibatan paru itu sudah rusak, yaitu dengan foto ronsen. Jadi kalau ada pasien-pasien yang curiga dia pernah kontak atau dia pernah ada keluhan gejala demam atau gejala ada batuk, ada nyeri dada, tidak salahnya itu harus diperiksakan ke dokter untuk diperiksa secara lebih detail lagi. Minimal kita periksa ronsen torak. Ya, ronsen torak. Jadi dari gejala klinis kita lihat dari foto torak, ronsen torak, dan kalau bisa kita lihat dari terapi tadi pulse oximetry. Kalau ronsen torak biasanya pada pasien-pasien yang hipoksia itu biasanya sudah terlibat pneumonia, sudah ada pneumonianya. Gitu. Kalau sudah ada pneumonia berarti sudah ada inflamasi. Udah ada inflamasi artinya apalagi kalau udah inflamasinya luas itu akan menyebabkan fungsi dari paru itu sendiri akan berkurang. Berkurangnya kenapa? Karena oksigen yang harus dialirkan ke dalam darah, yang harus dialirkan diseberangkan ke dalam darah itu terganggu. Karena tadi kalau kita lihat paru, mulai dari kita hirup sampai masuk ke dalam trakea, bronkus, sampai ke alveolus, sampai ke sakus alveolus. Di sakus alveolus itu berhubungan dengan pembuluh darah. Tadi yang saya sebutkan. Jadi oksigen itu diserap seperti diserap dari alveol ke dalam pembuluh darah melewati dinding pembuluh darah itu. Nah, kalau dinding itu rusak atau karena inflamasi atau karena infeksi COVID itu sendiri akan menjadi rusak, berarti penyerapannya berkurang ke dalam darah itu sendiri. Jadi oksigen itu nggak bisa nyebrang ke darah, ke pembuluh darah dan ke darah. Ditambah dengan kalau pada pasien-pasien COVID juga ada terjadi gangguan pengentalan darah. Nah, udah penyeberangannya kurang, oksigen, penyerapannya kurang, ditambah darahnya kental untuk dialirkan ke tubuh. Jadilah. Tambah berat, oksigennya yang berkurang. Makanya terjadi hipoksia itu sendiri. Oh, karena penyakit karena akibat dari COVID itu sendiri. Akibat dari COVID itu ya. Kalau beda untuk orang yang non COVID gitu ya, Dok. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu. Dari @Agung Susetyo, Dok, saya sering sekali gagal napas, rasanya nggak ada oksigen yang masuk ke dalam, pusing rasanya, mata langsung kunang-kunang, dada juga sering ngerasa sakit, napas pendek, ini kenapa ya gitu, gagal napas ini gimana ini, Dok? Iya, tadi kan salah satu gejala hipoksia itu adalah kekurangan oksigen dalam kadar darah, itu gejalanya seperti sesak napas, paling normal ya. Sesak napas, tekanan darah suka meningkat, nadi juga meningkat, kulit agak sianosis, kebiruan, itu kalau sudah terjadi gagal nafas. Kadang-kadang kalau yang baru awal-awal, yang baru-baru gejala awal itu ya, biasanya sering pusing, kadang lemas, kadang lemas, pusing, berputar. Nah, itu salah satu tanda oksigen yang kurang, terutama yang ke otak. Ya, kalau begitu sih, kalau saya sarankan ya diperiksakan ke dokter untuk dilihat terlebih lanjut, karena banyak kemungkinan kekurangan oksigen itu penyebab penyakitnya. Bisa juga karena oksigen, karena kelainan di saluran nafas itu sendiri, atau karena kelainan darah itu sendiri. Jadi diperiksa semuanya. Salah satunya ya periksa, pertama ya kita periksa ronsen, lihat fungsi parunya bagus apa enggak. Kalau fungsi parunya bagus tapi masih ada keluhan agak sesak, ya kelihatan, dilihat lagi tadi yang
penghantar oksigen itu, yaitu darahnya. Ada nggak kelainan darahnya? Diperiksalah kita darahnya, pakai laboratorium darah. Gitu. Jadi simpel aja sih sebenarnya kelainan sesak itu ya dari alirannya atau tempat saluran nafasnya atau dari darahnya yang mengantarkan oksigen ke dalam tubuh. Itu saja. Itu yang bisa menyebabkan sesak. Ya tetap kita masih itu secara umum ya gejalanya tetap kita harus periksakan satu-satu. Mulai dari saluran nafas, dari hidung, trakea, bronkus, sampai ke ujung itu alveolus. Kalau nggak ada masalah, ya berarti mungkin dari kelainan darah. Ada kelainan di dalam darahnya atau ada penyakit dalam darahnya. Itu fungsinya sama, mengantarkan oksigen. Saluran nafas itu mengantarkan oksigen ke dalam darah. Darah itu mengantarkan oksigen ke dalam jaringan tubuh. Dan hasil sisa metabolisme oksigen di dalam jaringan tubuh itu akan diangkut lagi oleh darah, dibawa ke dalam paru-paru lewat jantung. Jadi itu darah kotor istilahnya. Karbon dioksida itu darah kotor. Darah kotor dibawa dari jaringan ke paru-paru. Paru-paru baru kita buang, ekspirasi oksigen karbon dioksidanya. Jadi yang namanya fungsi respirasi itu adalah pertukaran oksigen yang kita hirup untuk metabolisme tubuh ke organ. Hasil dari metabolisme dalam bentuk karbon dioksida dikeluarkan lagi. Oksigen kita hirup, karbon dioksida kita buang. Keluar, ya. Itu namanya respirasi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan respirasi, membutuhkan oksigen. Oke, inhale, exhale, respirasi ya, gitu ya. Inhale, exhale. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi menghirup oksigen, ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Itu dari sisa metabolisme tubuh. Sudah sangat sebegitu canggih Tuhan menciptakan organ dalam tubuh kita ya dok ya. Sedikit saya kasih tahu, di udara ini, di dalam ruangan ini kadar oksigennya itu 20%. Kadar oksigennya. Tapi kita masih bisa bernafas. Ya. Nah, kalau orang yang hipoksia, kalau orang yang sesak atau hipoksia bukan COVID saja, itu kita artinya dia sesak. Berarti kadar oksigen di ruang udara normal ini dia tidak cukup. Berarti harus ada bantuan gitu ada. Tambahan oksigen lagi. Makanya kita lihat pada penyakit-penyakit tertentu itu butuh terapi oksigen. Terapi oksigen ya atau kan? dibantu ventilator tadi ya dok ya. Terutama kalau ada gejala berat dia butuh ventilator. Ventilator itu bisa menghasilkan oksigen sampai 100%. Sampai 100% ya dok ya. Bayangkan sebenarnya kita sudah diciptakan oleh Tuhan itu udah cukup ya, kita cukup bersyukur. Dengan udara yang 20% aja kita masih bisa bernapas. Masih bisa bernapas ya dok ya. Oke dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung Suseto ya dok ya. Kita sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi, dengan Susanti di Bogor. Dengan Mbak Susanti di Bogor, silakan Mbak. Iya, saya mau nanya, di masa new normal seperti sekarang, apakah pemakaian masker bisa menyebabkan seseorang mengalami hipoksia? Karena kan asupan oksigennya jadi berkurang karena terhalang masker. Itu aja sih. Ya. Pemakaian masker. Okay. Baik. Ada yang ditanyakan sudah jelas ya dok ya. Oke, terima kasih Mbak Susanti di Bogor. Iya, ini kan orang awam berpikirnya kekurangan oksigen itu kalau agak susah bernapas. Nah, apalagi ditutupi masker itu ada tendensi bisa menyebabkan hipoksia nggak sih dok? Kalau ini orang awam iya, kalau orang normal kayak kita sendiri, kita pakai masker, kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah karena kita dengan kadar oksigen yang 20% aja di dalam udara ini kita masih bisa nafas secara normal. Masih bisa pertukaran oksigen bisa normal. Ya. Terbukti kalau kita pakai masker, kita lihat aja di ini yang dengan pemisahan sederhana tadi dengan pulse oximetry, itu kita masih 100%. Artinya oksigen yang kita hirup ke dalam paru-paru masuk, bertukar di dalam darah, diadakan ke dalam darah, kita periksa di kapiler pembuluh darah, kita cek itu 100%. Artinya oksigen yang masuk 100% itu masuk sampai ke darah itu 100%. Itu tandanya nggak ada sesak. Tandanya bukan hipoksia. Jadi nggak ada masalah kalau kita orang normal. Kalau orang sehat ya, yang tidak ada masalah kelainan di paru untuk memakai masker. Terkecuali kalau dia ada masalah di parunya, terkecuali ada penyakit-penyakit parunya. Dia udah sakit, pakai masker pula, ya tambah sesak. Ya kan? Karena dia aja butuh oksigen. Sedangkan kalau kita pakai masker, kita agak sedikit kekurangan oksigen karena memang pengap.
ya. Oke. Apalagi masker-masker yang buat tenaga medis tuh yang N95 yang sangat ketat itu kan itu sangat pengap. Pengap sekali ya, oke. Jadi memang berpengaruh terhadap orang yang sakit. Tapi untuk normal kayak kita Iya. nggak masalah Kalau gitu normal ya. kita tidak masalah untuk memakai masker. Oke, Nah, baik. orang sakit juga kan pasti kita beri suplemen oksigen. Tambahan ya. Ya, tambah oksigen. Jadi kita kasih kayak nasal kanul itu yang kita masukkan ke dalam hidungnya itu, oksigen dari dinding itu ya, dari tabung. Ya dia pakai masker nggak apa-apa. Karena udah ada tambahan Karena udah ada oksigen tambahan tadi ya. oksigennya itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Susanti yang ada di Bogor dan tidak ada hubungannya dengan masker gitu ya. Kalau kita sehat-sehat saja tidak akan menimbulkan hipoksia. Baik dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang happy hipoksia. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin, SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, ini selama break juga tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata sangat mengerikan sekali gitu ya dok ya, happy hipoksia, bagaimana dia menjadi silent killer seperti itu. Nah sekarang kita berfokus pada pengobatannya dok. Pengobatan seperti apa yang baik dilakukan? Apakah beda antara orang kan tadi ada yang hipoksia non covid, ada juga hipoksia yang covid seperti itu, lebih ada tambahan happy-nya gitu. Nah apakah treatmentnya berbeda dan seperti apa untuk pengobatannya? Jadi pada dasarnya kalau orang tersebut mengalami hipoksia, artinya kadar oksigen di dalam darah itu rendah, ya terapi obatnya ya penyebab hipoksia itu. Kalau pada pasien hipoksia itu biasanya karena dia kekurangan oksigen ya kita beri suplemen oksigen. Intinya itu. Kalau dia kekurangan oksigen dalam kadar darah ya kita beli suplemen oksigen yang lebih. Karena suplemen oksigen karena kadar oksigen di dalam udara biasa ini hanya 20%. Kita beri suplemen oksigen dengan kadar yang lebih lagi. Misal ada yang 40%, 60%, bahkan 100%. Jadi obatnya cuma terapinya ya suplemen oksigen. Sama satu lagi ditambah kalau pasien-pasien COVID itu biasanya hipoksianya, happy hipoksianya itu disebabkan oleh pengentalan darah tadi tersebut akibat inflamasi. Pengentalan darah tersebut itu akan menyebabkan oksigen akan terganggu, terserap ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, gimana caranya? Pada pasien-pasien COVID rata-rata biasanya dia menyerang ke darah juga, yaitu dalam bentuk pengentalan darah. Nah, gimana caranya? Kita kasih obat selain suplemen oksigen ya, kita kasih pengencer darah. Biasa gitu. Biasanya pasien-pasien COVID itu biasanya juga sudah terlibat gangguan di dalam darahnya atau pembuluh darahnya itu. Biasa kita kasih obat-obat pengencer darah. Gitu loh. Jadi suplemen oksigen dan kita terapi penyebabnya. Kalau pada pasien non COVID seperti pada asma, selain terapi oksigen kita memberikan obat-obat untuk pelega ya, bronkodilator. Kalau pada pasien asma atau PPOK atau pasien-pasien sesak yang lainnya, pada pasien paru kita berikan obat pelega. Pelega itu artinya bronkodilator itu artinya untuk membuat lumen saluran nafas itu kebuka. Kalau lumen saluran nafas kebuka berarti oksigen akan masuk. Oksigen akan masuk akan mudah terserap oleh darah, darah akan dialirkan ke dalam tubuh. Jadi udah seperti normal lagi. Itu. Jadi tetap utama suplemen obat pertamanya adalah suplemen oksigen. Penyebab hipoksianya kalau di asma dan PPOK itu bronkokonstriksi, penyempitan saluran nafas. Kita berikan obat pelega untuk membuat saluran nafas itu terbuka sehingga oksigen bisa masuk. Kalau pada pasien-pasien COVID itu biasanya gangguannya bukan di ventilasi, dia tidak ada penyempitan saluran nafas. Tidak ada ya? Tidak ada penyempitan saluran nafas. Rata-rata tidak. Ya? Normal, saluran nafas normal. Cuman yang ada masalahnya itu tadi
hipoksianya itu apa? Kadarnya ya dok? Kadar rendah itu disebabkan oleh tadi pengentalan darahnya. Kalau darahnya kental, oksigen yang terserap untuk dialirkan ke dalam seluruh tubuh itu akan berkurang. Nah, makanya dia akan terlihat kadar oksigen akan rendah karena penyerapan kurang. Ditambah dengan apa tadi yang COVID? Tadi dengan apa? Sinyal untuk kompensasi respon dari tubuh untuk melakukan pengambilan oksigen, suplemen oksigen bernapas secara maksimal untuk mengambil oksigen sebanyak-banyakan itu kan sudah terputus, nggak sensitif lagi. Ya udah tambah berat, tambah hipoksia dan akhirnya akan menuju ke arah kematian. Makanya sebelum pandemi ini waktu di Wuhan itu yang bulan awal Desember ya 2019 itu kan banyak tuh di media-media sosial ada pasien-pasien yang kita lihat tuh jatuh berjatuhan itu ya. Itu bukan didramatisir itu benar terjadi itu. Itu karena orang pikirnya kan zombie gitu kan. Iya, orang bilang kan zombie. Itu benar-benar terjadi dan itu belum tidak ada istilah happy hypoxia ya dok ya? Belum, karena kan penelitiannya baru ke sini, baru belakangan April ini diteliti ternyata itu hypoxia. Itu benar, itu bukan didramatisir, jadi jatuh. Saya mungkin juga kayak ini beneran gak sih gitu? Iya, itu keadaannya kenapa waktu itu? Karena waktu itu keadaannya orang tuh mendadak banyak yang terkena di Wuhan itu banyak yang terkena dan fasilitas kesehatan waktu itu masih minim. Jadi orang nggak bisa lagi ke rumah sakit karena udah penuh. Kalau sudah penuh, dia terpaksa kemana? Ke rumah. Baliklah isolasi mandiri ke rumah. Pada waktu dia ke rumah atau dia mencari sesuatu atau dia lagi aktivitas, terjadi suatu hipoksia. Apalagi dia melakukan aktivitasnya, dia jalan aja, kadar oksigen udah rendah, ditambah dengan aktivitas, tambah rendah pula. Tiba-tiba kan bisa oksigennya tapi tidak bisa tercukupi di dalam jaringan tubuh termasuk jantung dan otak. Makanya terjadi yang tiba-tiba yang kematian mendadak itu jatuh itu seperti orang kata zombie ya dibilang. Zombie gitu ya. Itu benar. Itu karena keadaan wabah banyak pasiennya fasilitas rumah sakit tidak bisa menangani. Gitu. Nah, saya hubungkan ke saat ini juga. Berarti sekarang ada hubungannya gitu ya dok ya. Sekarang ini COVID ini sudah belum sampai puncaknya, tapi kasusnya sudah mulai banyak. Nah, karena kasusnya mulai banyak, kita harus hati-hati. Kapasitas rumah sakit itu akan terbatas. Ya? Nah, nanti kalau ada pasien-pasien yang sudah penuh, gimana kira-kira pemikiran Anda? Sudah overload ya dok. Sudah overload, semoga kita semua tetap sehat lah seperti itu, tidak mengalami hipoksia dok ya. Baik, terima kasih Dokter Andi. Waktu yang membatasi kita ini sangat luar biasa. Bagaimana ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih Dokter Andi sudah berbagi. Saya sehat terus ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.